نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعده. Yang terhormat Ibu Hajar Sri Mas Upah Yusuf yang senantiasa kami nantikan tausiah dan bimbingannya. Yang kami hormati Ibu Ketua Majelis Taklim As-Sholihat Masjid As-Salam Ibu Widodo, Jemaah Majelis Taklim As-Sholihat Rahimahullah. Marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayah taufik dan inayahnya. Alhamdulillah kita sampai dengan saat ini masih diberi kesehatan kesempatan sehingga bisa melakukan kajian pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, kerabat dan seluruh pengikutnya. Semoga kita tetap menjadi umatnya sampai akhir zaman. Kita mendapatkan syafaat di dunia wal akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum dilanjutkan akan kami bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua kajian hadis arba'in, yang ke-39 dengan judul 3 hal sesuatu yang diampuni Allah. Yang ketiga doa dan penutup. Marilah kajian pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah dan doa mohon kecerdasan otak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni rusdi wa aidni min syarri nafsi. Allahumma alhimni rusdi wa aidni min syarri nafsi. Allahumma alhimni rusdi wa aidni min syarri nafsi. Amin. Semoga dengan dibacakan doa tersebut kegiatan pagi hari ini diridhoi Allah dan membawa kemanfaatan, insya Allah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Merupakan acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ibu Widodo. Al-Quran surat Al-Anbiya ayat yang ke-37. Pada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khuliqal insana min ajal. Sa'urikum ayati fala tasta'jilun. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku. Maka janganlah kamu
meninggalkannya. Dan mereka berkata, kapankah janji itu akan datang jika kamu orang yang benar? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Widodo dan Ibu Janian yang telah membacakan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya. Semoga dengan dibacakan ayat suci Al-Quran tersebut senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merupakan acara yang ketiga, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Hajah Sri Taskuban Yusuf dengan kajian hadis arba'in yang ke-39, yaitu 3 hal sesuatu yang diampuni Allah. Pada beliau disilakan. Terima kasih waktu yang diberikannya. Kajian kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Majelis taklim as-shalihat yang saat ini berada di Masjid Jami As-Salam Budak Payung, Banyumanik, Semarang, semoga selalu dalam lindungan Allah dan ridhonya Allah. Amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Majelis taklim as-salihah yang selalu senantiasa dalam lindungannya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga kebaikan-kebaikan kita selama ini menjadi sarana untuk dijadikan amal kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Amin, amin ya Rabbal alamin. Kali ini kita melanjutkan kajian hadis arba'in yang dulu sudah kita mulai dari hadis 42, 41, 40 dan sekarang 39 dengan judul 3 hal yang diampuni Allah. 3 hal yang diampuni Allah tertera di dalam hadis arba'in 39, hadis riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi. Kita baca. Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allaha azza wa jalla an ummati. Hadis ini dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, dari Allah sesungguhnya Allah mengampuni 3 hal. Yang 3 hal ini kita tutup dengan istighfar, diampuni oleh Allah. Apa 3 hal itu? 1, yaitu al-khoto'ah. Artinya al-khoto'ah di sini adalah tentang kesalahan yang tidak disengaja, kesalahan yang tidak disengaja. Manusia tempatnya salah, betul? Jujur, marah itu dosa enggak? Marah itu suka atau ketujuh? Ketujuh itu gak niat, tahu-tahu gas-pros. Dan ibu itu adalah spontan. Dan ibu itu marah itu spontan, ketujuh atau mikir dulu. Aku tak marah, minta itu. Spontan. Jadi tidak mau dosa cilik itu ya. Tetap dosa itu ya. Ini al-khoto'ah, Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan negatif
majelis taklim as-solihat. As-solihat itu kan orang baik. Kira-kira kalau kita sudah bergabung di as-solihat, apakah bertambahnya waktu sekarang sudah 1447? Semakin baik atau sama aja atau semakin jelek? Yang mana? Insya Allah ini ya. Rakyat kamu kita kok orang ngerti semoga istri ngaji ya. Alhamdulillah. Itulah sifat manusia. Ono lalini, banyak lalini. Semakin baik insya Allah ya Bu. Apalagi nanti kebaikan kita ini karena sebuah nama itu adalah harapan as-solihat. Semoga kita tergolong orang-orang yang baik. Syukur-syukur alhamdulillah nanti bisa masuk surga berjamaah bersama majelis taklim as-solihat. Kebaikan kita insya Allah Rasulullah memberikan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Majelis taklim as-solihat udah ayo kita lanjutkan 3 hal yang diampuni Allah. Apakah itu? Yang kedua, yang kedua adalah sesuatu yang lupa. Lupa itu disengaja atau tidak? Tidak. Nah, orang ngutang nggak mau bayar itu lupa atau lupa? Lupa ya. Lupa dengan lupa beda ya. Ketemu dia tidak rumah sami gitu kan. Makanya orang sekarang itu mau ngutang lembut, enak, urusan nanti ditagih galak lebih galak daripada si duit. Apa tanggalmu? Lagi tanggalmu urusannya oke. Itu berarti orang mau bayar. Nah, orang mau bayar itu insya Allah Allah mudahkan. Makanya saya kalau doa itu pasti saya sebut yang punya utang dimudahkan untuk melunasinya, kan? Tidak semua orang punya utang, deh. Punya nggak sih? Uang maksudnya utang uang atau uang utang janji? Utang janji. Loh, Mas Sony kan punya utang janji loh. Nanti mau makan-makan itu utang namanya itu, mengurus itu duit depannya tanggung jawab atas semuanya. Itu termasuk utang. Jadi utang itu tidak harus uang. Janji itu termasuk utang. Jadi kalau sudah janji ya wajib. Oke, itu rupanya. Lanjut, 3 hal atau 3 perkara yang diampuni oleh Allah. Yang ketiga, wamastaghriqu alaihi, sesuatu yang terpaksa atau dipaksa. Sesuatu yang terpaksa atau dipaksa. Ibu kalau terpaksa masak. Nah, aku biasanya terpaksa masak. Nanti kalau masak. Terpaksa masak, wes masak gak dimakan, alahnya Allah gitu kan Bu. Wes pahalanya sidik terpaksa kan Bu. Harusnya kita melakukan sesuatu itu kan ikhlas. Apakah yang hadir di sini majelis taklim as-solihat melakukan kerjaan rumah tangga ikhlas? Insya Allah ya. Merawat suami, merawat anak, merawat cucu ikhlas. Merawat segala rumah tangga ikhlas. Sampai membuktikan harus diresihi kok dikotori cucu, dikotori berantakin anak, marah dah. Mau bilang ikhlas itu gak pakai garang. Beresin dah, kasih tahu boleh mainan berserakan. Kalau sudah selesai ditata lagi. Walaupun beresinnya anak dengan beresinnya kita tidak serapi kita. Ibu pahala. Ntar ibu diajak cucu-cucu. Aku gak mau kembali. Ngapain? Gak boleh main, gak boleh itu, gak boleh ini. Nanti anak cucu kita gak suka. Makanya boleh sih main
dengan ketentuan anak diajari. Tapi dulu ya Nak. Anak-anak tadi terpaksa tapi menjadi sifat karakternya nanti. Kalau sudah dewasa, kalau sudah gede, tidak merepotkan pasangannya. Maksudnya masuk. Jadi, saya merepotkan pasangannya di waktu kecil berarti belum dibiasakan. Dibiasakan baik, ibu ngaji dipaksa itu boleh. Betul? Hari ini ngaji, kok terpaksa? Dapat pahala. Ibu terpaksa dipaksa ngaji pengajian as-solihah. Ikhlas ya. Saksinya malaikat tuh ya, malaikat itu ada. Ibu ngaji itu kepentingan pribadi, bukan kepentingan orang lain. Masalahnya, ibu dan kepentingan orang lain. Misalkan saya tahu mau Siti, sebetulnya saya ngisi Siti maafnya enggak masalah, pahala saya enggak masalah. Cuma kalau ibu nek kasihnya terpaksa, pahala kecil. Walaupun Siti pahala kebaikan tetap dapat kebaikan. Silakan dibuka ayat kebaikan pasti balasannya kebaikan. Surat 55 ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Suratnya 55 Ar-Rahman ayatnya 60. Silakan terjemahkan. Surat Ar-Rahman ayat 60. 60. Ya, 60. Ar-Rahman ayat 60. Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Iya. Ini janji Allah loh. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Tidak ada kebaikan kecuali Allah nanti balasnya baik. Berhubung ibu melakukan kebaikan ini terpaksa, balasannya ya Allah Siti terpaksa. Allah balasnya. Tapi kalau ibu ini di sini ikhlas melakukannya, insya Allah Allah juga kasihnya dengan ikhlas. Jangan saya bodoh, balasannya Allah itu lebih besar daripada yang kita lakukan, insya Allah. Tiga ini sesuatu yang diampuni oleh Allah cukup istighfar. Jadi ibu naik pengajian terpaksa sambil jalan istighfar itu berguguran dosanya jalan. Atau kalau ibu lagi masak terpaksa berguguran dosanya jalan. Kalau ibu lagi nyuci, lagi ngomel, lagi bla 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 bla, ibu daripada ngomel mending diem. Karena orang ngomel itu ada orang yang dimarahin ya. Nek ngomong dewe namanya apa? Ini kalau diperiksa nggak ada siapa-siapa tapi ngomong gitu loh. Iya, stres. Kalau diperiksakan, cuma wanita yang lagi ngomong dewe ngomong itu solunya itu mudah. Shopping kita Terus ngajak kemana dulu ya? Nah itu. Terus ngajak kemana dulu ya? Nah itu betul kan termasuk majelis taklim as-solihah bahagia kata ini? Jangan bohong ya. Sebetulnya uang bukan segalanya, tapi segalanya membutuhkan. Harus biar aku mulai duit. Ya gak iso lah. Makanya realita kita tetap butuh uang. Ya, karena uang itu sih, uang itu jauh dari duit kan. Duit itu singkatan apa? D-nya doa, U-nya usaha, I-nya ikhtiar, terus T-nya tawakal. Apa bedanya usaha dan tawakal? Usaha itu cuma sakisoni, nek tawakal sampai mentok, sampai berhasil tawakal. Kalau nek ikhtiar, tapi nek usaha, contoh nek wong suka bosenan, aku usaha ini gak mapan ganti, aku usaha ini gak mapan ganti. Tapi nek ikhtiar satu, tapi sampai
jualan tapi duitnya balik. Itu usaha. Pinter jualannya lapis teh, tapi duitnya orang ngumpul. Diutangin orang soalnya. Untuk gitu, lagi dia bayar utang si kemarin, contoh utang kemarin 50, terus utang ya, terus dibayar 30, utang meneh, bodi meneh. Ya itu perpanjangan utang meneh, besok meneh bayar si kemarin, utang meneh. Ini penyakit, kalau jangan biarin jangan bangun. Maksud? Tapi memang ditolong ke orang yang mesaknya, tapi mesaknya ke orang tahu diri. Dikasih hati, ikhlas dengan kira-kira koloni. Kalau memang ibu lagi merintis usaha, ada perjanjian, ibu maaf ya, tidak bisa mengambil barang lagi kalau tidak menarik dilunasi. Minimal gitulah. Jadi tidak menyedot. Kok tahu-tahu setelah oke, ngilang loh sama jawabannya ini. Ngilang, nomor kita diblokir, dihubungi nggak bisa, pindah rumah. Terus ibu siapa? Ibu dirinya sendiri. Kira-kira kalau sudah seperti itu, ibu tawakal sana, minta sama Allah. Doa tawakal apa? Doa mana? Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Bagi yang belum hafal, ini kalau ibu usaha, berusaha Pak ya, sampai di atasnya ikhtiar, terus di atasnya lagi tawakal. Ini doanya dibaca dari mulai pertama kali doa. Ketika ibu melakukan apa saja kerja, kalau ibu melakukan ngomong itu kerja, kerja lah, dia pulang, dia mandiin. Kalau dia sudah bisa mandiin, ngawasin, ya kan? Hati-hati ya bu, anak-anak yang kecil-kecil itu kamar mandi ya bu, biasanya kan orang airnya ya bu. Itu kadang anak-anak ambil diminum loh bu. Hati-hati, karena kita tidak pengawasan kita yang kurang. Mungkin dia ngambil tidur apa gelas, itu kan berair terus kan bu. Mana kayak opo gitu, kalau bilang nih dari makanya ibu kalau posisi punya visi dulu, jangan buyur posisi dengan lagi duduk, jangan dicontoh gitu karena itu kuman dari bawah naik. Nunggu ibu berdiri, baru di sentor jangan sambil duduk. Kadang kan duduk terus sentor itu nanti bakteri masuk, mungkin bisa ISK, infeksi saluran kencing dan yang lainnya yang itu yang punya pipis panas sakit itu bisa juga dari kuman-kuman tadi. Ibu bersih, apa namanya ketika membersihkan bersih, tapi ketika ibu punya etika setiap ketika di kamar mandi duduk tapi sentor, tapi ibu masih duduk sentor itu kumannya naik. Nah ibu dilihat dari itu banyak. Oke, kembali lagi. Tadi udah 3 ya. Selesai kan 3? Oke. Sekarang waspadai sifat-sifat jelek manusia. Waspadai sifat-sifat jelek manusia. Kalau tadi kan hal jazaa'ul bil ihsan itu isinya kebaikan, pasti balasannya kebaikan gitu ya Bu ya. Nah, sekarang waspadai sifat-sifat jelek manusia. Maksudnya ibu mewaspadai sifat jelek ini. Oke, kita bahas sifat jelek manusia. Nomor 1 adalah ajal, artinya suka tergesa-gesa. Surat 21 ayat 37. Tadi yang sudah dibaca Kori dan supaya lagi nggak apa-apa. Yuk. Surat 21 Al-Anbiya ayat 37. Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Telah akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku, maka
janganlah kamu meminta aku menyegerakannya. Ya, kita bahas sifat jelek manusia adalah ajalun. Isi surat 21 ayat 37a. Biar gak sama semua ya. A. Khuliqal insanu min ajal. A. Manusia diciptakan sifatnya, manusia diciptakan sifatnya tergesa-gesa. Nek Jawane sakdet saknyet. Betul ya? Apakah semua yang hadir pengennya gitu? Apa perintahnya langsung diain? Itu wanita apa laki ya? Wanita kayaknya. Kalau bilang juga ada. Wanita semuanya deh wanita. Apa yang diinginkan pengennya langsung. Itu sifat asli jelek manusia. Padahal yang diminta tolongin itu kadang respon tidak respon. Yang suka lambat respon itu laki atau perempuan? Laki ya. Laki itu fokus di satu. Ibu bukan salah laki. Laki-laki itu karena responnya satu. Kalau dia baru baca, baru apa asik di HP, ibu panggil pasti gak dengar. Betul ya? Itu karena kebiasaan. Jadi ibu kalau mengawali beliaunya biar ibu datang ke udahnya Pak, dia langsung ayo pergi. Nah, kita pergi kemana? Pergi. Itu berarti jangan salahkan 100% di laki-laki, karena tadi responnya perasaan dan akalnya itu duluan akal. Maka yang didahulukan yang urgent, satu fokus. Wanita itu kan satu waktu yang baru ini, laki-laki satu waktu gini. Maksud, laki-laki mikir satu, ya sebenarnya utangnya di sini, nonton bola, sipingnya ngomong juga orang gini apa, pokoknya nggak mau pesan bola. Itu laki-laki. Sementara wanita itu gini, ya bisa nonton, ya bisa lihat cucu, ya bisa makan, ya bisa ngerjain, ya bisa macam-macam satu waktu. Betul? Alhamdulillah. Jadi jangan salahkan satu, maksudnya saling membutuhkan. Itulah kehidupan. Laki membutuhkan wanita, wanita juga membutuhkan. Cuma kurangnya wanita itu pendek mikirnya, tergesa-gesanya tadi. Betul? Dan cenderung dan lainnya. Nah, laki-laki kan fokus. Satu kerjain, itu baru selesai. Satunya lagi. Nah, wanita itu hampir semuanya. Iki rampung segini, iki rampung segini. Akhirnya karpe pinginnya rampung bareng. Iki yang jahit, yang masak, yang tamu, yang jualan. Pingin ternyata masaknya gosong. Ternyata ceritanya lebih-lebih. Padahal senang itu jualan di mana masih betul. Itu karpe ngomong. Maka salinglah membutuhkan. Isi yang B. Sa'urikum ayati fala tasta'jilun. Isi yang B adalah Allah akan memperlihatkan, tanda-tanda adatnya. Fala tasta'jilun, maka Allah akan memperlihatkan tanda-tanda adat itu siksanya. Ya, Allah akan memperlihatkan tanda-tanda adat itu siksanya, Fala tasta'jilun, lanjutan ayatnya, maka
Jangan minta disegerakan, jangan minta disegerakan adabnya, maka jangan minta disegerakan adabnya. Ya, jangankan nek wong lagi nesu, wis aku untuk siksa ora apa-apa, misalkan lagi nesu. Jangan, karena siksa Allah itu pasti ada. Contoh. Ini biasanya mau Jawa, nek luar Jawa kayaknya enggak. Makan pakai kecopot. Aku lah mesti dirasani wong dia. Nah, sudah kan Bu? Perasaan kamu itu dosa enggak? Dosa. Harusnya astagfirullah. Salah kan tadi? Perintahnya kan tadi astagfirullahaladzim. Apa aku tadi gak doa ya kok sampai kecopot? Kan gitu koreksi ke dalam, malah koreksi ke sana. Ya aku merasa nih, nyatanya aku namanya kecopot-copot terus. Itu mitos atau fakta. Kalau makan kecopot dirasani orang lain. Mitos ya, bukan fakta ya. Itu maksudnya secara gambaran kecil, teguran Allah, siksa Allah gitu. Mungkin kita makan kaki tangan kiri, mungkin kita makan kaki tidak berdoa, mungkin kita makan berdiri. Ketika kali ini, ketika makannya syaitan, berarti jenengan seperti ini berarti kayak astagfirullah. Jangan sampai ibu ada istilah sesama setan. Jangan saling mendahului. Lanjut, sifat jelek manusia yang kedua. Yang kedua yaitu anaka. Artinya suka mengeluh. Ngeluh itu apa? Ngeluh itu apa? Gersuloh. Apalagi istilahnya selain ngeluh apa? Gersuloh. Sambar. Ya apalagi? Makin ternyata gersuloh, sambar. Apalagi? Apa? Anggrek. Astagfirullah, dan hati bersih penuh ngeluh ingin ya itu. Aku harus minum obat, orang hari-hari. Sing bisa lagi obat, berarti obatnya terlanjur. Buat satu obat kayak gila, malah kan dari mobil provokator. Astagfirullah. Bukannya sifatnya anda suka ngeluh. Surat 70 Al-Ma'arij ayat 19. Innal insana khuliqa halu'an. Ya. Surat 70 Al-Ma'arij ayat 19. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah. Kayaknya yang suka ngeluh itu wanita deh. Betul? Dikasih sidik ngeluh, dikasih akeh kurang, dikasih sidik ngeluh, dikasih akeh kurang. Merah tinggal ikat deh. Namun astagfirullahaladzim. Sifat-sifat jelek ini harapannya kalau kita memahami itu menjadi sabar. Oh, berarti aku diperintahkan oleh Allah untuk menjadi sabar. Gimana caranya sabar? Dengan ibu menuntut ilmu seperti ini, ibu bisa ngerti ayat-ayatnya, hati kita bisa menerima, insya Allah kita dimudahkan. Tapi kalau ibu mau
sifat jelek manusia yang itu isinya dulu ya. Isi surat 70 ayat 19 adalah manusia diciptakan suka mengeluh. Ini tidak suka mengeluh itu dari orang yang tidak punya iman. Kalau punya iman, insya Allah. Lanjut, yang berikutnya, sebetulnya suka mengeluh yang lain juga masih ada, cukup aja ya. Yang ketiga, sifat jelek manusia yang ketiga adalah pakai shin ya, syubha. Artinya pelit atau pikir? Jawabannya apa Bu? Pikir itu pedih, apa nih? Bakhil, pelit itu itu bahasanya pedih itu tadi ya. Masih surat 70 ayatnya 21. Surat Al-Ma'arij ayat 21. Dan apabila mendapat kebaikan harta, dia jadi kikir. Ya. Jadi mendapatkan sesuatu gak cuma harta apa saja, maka ibu biar dia termasuk orang yang pelit, ucapkan kalimat itu minimal alhamdulillah. Itu insya Allah untuk setan dia gak pelit. Contoh, aku gitu loh, nek tanpaku kamu gak bisa ini. Itu termasuk orang sombong. Makanya ibu, nyuwun sewu. Ketika ibu mendapatkan sesuatu apapun yang itu senang, cepat-cepat tutup di sini biar setannya enggak masuk ke hati kita, langsung alhamdulillah. Wabil khusus biasanya wanita kalau dipuji orang, Bu, jenengan datang kasih, ya alhamdulillah Bu, di rumah udah beres, alhamdulillah. Tapi kalau ada kata-kata aku gitu loh, ini udah sombong, setannya langsung masuk. Berapa kali kamu loh, agak-agak jelek. Kepentingan orang itu beda-beda, Bu. Maksudnya sih bukan orang, di rumah itu juga beda-beda, betul? Pahala ibu dihitung dari aku ibu dari mulainya keluar rumah melangkahkan kaki baru juga sini sampai satu tahunnya pahalanya muter terus. Jadi nanti beberapa sudah muter pahalanya muter sampai produksi sini terus mau ke kampung, belum tekan namanya diukur. Astagfirullah, itu obrol-obrol berarti mubadir kebagiannya. Lanjut, sifat jelek manusia yang keempat adalah nasya, yaitu suka lupa. Nasya, suka lupa. Ini tentang nasya itu suka lupa, tentang utang piutang. Tata cara utang piutang itu ada di Al-Baqarah, tapi suratnya sehalangan Bu, sama ayatnya sehalangan. Al-Baqarah sehalangan ini dulu Ibu, ayatnya 282. Biar ibu tidak lupa, apapun disuruh nyatet, utang dia nyatet. Apa saja saya sampai misalkan kamu targetnya hari ini aku berapa juz, tak catat Bu, itu sudah dipin aku enggak. Maksudnya aku sudah berapa juz ya hari ini, nah, jenengan berapa lembar, ya itu catat Bu. Nyatetnya boleh diambil catatan bacaan Al-Quran, ayat berapa ke berapa ayat, naik halaman ya halaman berapa ke berapa, naik juz ya juz berapa ke berapa, biar ibu koreksi, biar besok aku juga lebih baik lagi. Itu Umar bin Khattab aja seperti itu, cara amalannya dicatat. Apalagi urusan utang, jangan lupa karena utang itu nanti dibawa sampai mati. Kalau ahli warisnya tidak tahu, tidak mengetahui, ibu tidak ngomong, ibu dapat sisa kubur. Makanya kalau ada mayit, prosesi mayit mau diberangkatkan, kan pasti ada, kalau ada utang silakan hubungi ahli warisnya. Ternyata ahli warisnya nggak pernah ibu kasih tahu kalau ibu punya utang.
dunia, ini nyawa ibu terbang ketemu Allah, wajahnya Allah. Maka kalau ibu udah ikhlas, tahan nangis itu boleh, tapi tahan, ikhlaskan biar nggak sering nanti jalannya ketemu nyawa ketemu Allah. Doain supaya memudahkan ketemunya Allah. Kalau sudah ketemu Allah, wajah yang asli itu nanti kalau sudah dikubur, rohnya ditaruh di kubur, dia dapat nikmat. Makanya orang yang rohnya sudah ketemu Allah, wajahnya di dunia, fisiknya di dunia, kalau sudah meninggal itu tersenyum Bu. Dia merasa nikmat, lihat Allah nikmat. Makanya sunnah hukumnya ketika ada orang meninggal itu lihat wajahnya, terus nyolati, lihat wajahnya. Ya, karena ada yang sudah kalau lihat wajah orang ini baik, ya Allah nantikan aku seperti dia. Kalau wajahnya itu mengerikan, maka jangan matikan aku kayak dia. Itu doa yang dijawab. Makanya ada sunnah melihat mayat, mendoakannya. Nah, kalau ibu melihat mayat yang oleh, kalau lain ya, ibu doain ini. Kalau ibu berani langsung ke ibu doain Allah surat itu. Merenggak pakai aku ketiga billahi tammati min syarri ma khalaq sampai menangkal matanya kok masih kalau itu ini dulunya yang paling kita kan dari berapa untuk saya terus sampai lagi bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un. Nah itu pas belum mulai doanya lari kabeh. Dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa
kebaikan. Surat 28 ayat yang ke-78. Isi ayat ini adalah qala inna utitu ala ilmi indi. Isi yang pertama adalah ini tentang Qarun ya Bu. Qarun mengatakan hartanya karena ilmunya. Harta dia, harta Qarun itu hartanya karena ilmunya. Hartanya, Qarun mengatakan hartanya karena ilmunya. Berarti dia nggak merasa kalau hartanya dari Allah, karena ilmunya. Sama halnya orang-orang sekarang. Ini aku bekerja karena usahaku, bukan karena Allah. Itu hadiah. Isi yang kedua, Allah mengatakan di sini tadi udah ya, kalau lagi nama orangnya awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qabli. Qarun tidak menyadari bahwa Allah membinasakan umat terdahulu. Allah membinasakan umat terdahulu ya, yang lebih kuat dan lebih kuat dan lebih banyak mengumpulkan harta. Kita ngomong liman huwa asyaddu. Jadi Allah itu membinasakan sebelum Qarun, membinasakan umat-umat terdahulu yang lebih kuat dan lebih banyak hartanya. Alhamdulillah ini. Yang terakhir, isi yang C. Tadi satu ya. Oh, dikasih A, B, dibaca kanan tadi A, terus B. Sekarang C. Wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Yang C, isi ayat ini adalah singkat ya. Yang C adalah Allah akan memberikan siksa kepada orang-orang yang banyak dosa. Sekarang ciri atau sifat jelek manusia yang ke berapa? 6. Yang keenam, sifat jelek manusia yuk adalah dhaif, artinya lemah. Sifat jelek manusia yang terakhir yang keenam aja yang 7. Yang keenam adalah dhaif. Apa artinya dhaif? Lemah. Nisa 28. Yuridullah ya. Surat An-Nisa ayat 28. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah. Ya. Isi ayat ini adalah Allah menciptakan manusia bersifat lemah. Apa buktinya lemah? Semakin tambah umur, semakin kuat atau semakin lemah? Pendengarannya berkurang, penglihatannya berkurang, lututnya berkurang, mulutnya menang apa tambah ngomel? Ternyata banyak ngomel. Astagfirullah. Yang terakhir, 7 sifat manusia
Yang perlu diwaspadai yang jelek adalah sombong. Astagfirullahaladzim. Tertera di dalam surat 31 Luqman yang terakhir ayat yang ke-18. Surat Luqman ayat 18. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Sifat jelek manusia yang terakhir ketujuh adalah sombong. Ciri-ciri sombong. Surat 31 ayat 18a. Wala tusakhir khaddaka linnas, yaitu memalingkan wajah. Bahasa Jawa ini blengos. Aku juga bisa gitu kan. Blengos bu, Jawanya apa? Jenter. Iya, buang muka. Blengos itu memalingkan wajah, buang muka. Blengos jenter. Yang B, sifat selain manusia, wala tamshi fil ardi maraha, angkuh berjalannya dengan angkuh. Tahu jawabannya angkuh apa? Apa? Datang ini angkuh loh, nggak lihat kanan kiri ada siapa? Apa bahasa jawabannya angkuh? Sok-sokan, ya. Sok peminter, sok kaya, sok. Jadi nih sok kaya gak kaya beneran. Sok cantik berarti gak cantik beneran. Sok peminter berarti gak pinter beneran. Kan sok. Sok sombong. Sok sombong malah dia sok sombong orang sombong. Karena dikasih sok. Sok itu berarti dituangkan di dunia. Yang C, muhadzarin mufakhur, membanggakan diri. Rasa dirinya lebih merendahkan orang lain, membanggakan diri atau merendahkan orang lain. Kira-kira sifat sombong itu mayoritas wanita ya. Orang sombong itu lebih. Astagfirullah. Ya, insya Allah itu yang kita kaji saat ini. Tadi intinya tertera di dalam surat habis ya, Arba'in 39. Itu adalah 3 hal yang diampuni oleh Allah. Ada 1, al-khoto'a, suka salah, dosa. Yang kedua, an-nisyan, suka lupa. 3, famastakrihu alaihi, suka terpaksa atau dipaksa. 3 ini solusinya ibu cukup mengucap istighfar, diampuni oleh Allah. Terus yang harus kita pahami, kita koreksi supaya ibu tidak menjadi orang yang tidak baik. 7 sifat jelek manusia. Yang pertama, ajalun, artinya suka tergesa-gesa. 2, anata, artinya suka mengeluh. 3, syubha, artinya ingin pelit mentir. Yang keempat, yaitu nasia, suka lupa. 5, hila, artinya banyak salah. Terakhir, baik dulu, lemah. Yang terakhir, 7, sombong. 7 ini untuk waspada supaya ibu memperbaikinya istighfar. Itu solusinya, karena tidak ada manusia yang sempurna. Oke, insya Allah itu kajian Arba'in yang ke-39. Semoga bermanfaat. Kita nanti lanjutkan yang akan datang 38. Kita berdoa.
Semoga di dalam majelis ini Allah mengijabahi doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, majelis taklim as-shalihat yang hadir di masjid kali ini, ya Allah, jika ada dosa mohon diampuni, jika ada kesulitan kehidupan mohon diberikan jalan keluar, jika ada hutang mohon diberikan mudah melunasinya. Ya Allah, cukupkanlah kehidupan kami dunia sampai akhirat, ya Allah. Allahumma la tada'lana dhanban ila ghafarta wa la hamman ila farasta wa la daynan ila qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Kabulkan doa kami, ya Allah, jamaah kami, ya Allah, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Di dalam majelis adalah ijabah doanya, ya Allah. Ijabah doa kami yang hadir saat ini, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka khairun najat, sebut hajatnya. Allahumma inna nas'aluka khairun najat, sebut hajatnya. Allahumma inna nas'aluka khairun najat, sebut hajatnya. Ya Allah, jangan condongkan hati kami kepada kemaksiatan, ya Allah. Mudahkan kami banyak-banyak melakukan kebaikan, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Engkaulah Allah sebaik-baik pemberi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bifadillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ijabah doa kami, jamaah kami, ya Allah. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, saya kembalikan kepada MC sampai saya minta maaf. Alhamdulillah, fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Jasri Mansuban khusus yang telah memberikan tausiahnya. Semoga bermanfaat untuk kehidupan kita. Kita menjadi pribadi yang lebih baik. Insya Allah Allah selalu menjaga hati kita supaya kita terhindar dari perbuatan yang tercela. Amin. Marilah kajian kita tutup dengan kafaratul majlis. Alhamdulillah.